Ya. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat berupa keamanan kepada kita. Di saat hari ini banyak kaum muslimin yang tidak bisa merasakan nikmat aman sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Nikmat aman ini nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, terutama setelah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat selanjutnya diantaranya adalah nikmat aman. Ya, ini kita jaga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengekalkan kepada kita sehingga ibadah kita senantiasa terjaga dengan baik. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita masih di kajian Sirah Nabawiyah, yaitu terkait tentang Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Rasul seorang guru dan bagaimana metode Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan ilmu. Alhamdulillah kita sudah masuk metode yang kelima, ya, ta'limuhu al-hiwar bil hiwari wal musa'alah. Di antara cara Nabi Muhammad SAW berdiskusi, mengajarkan ilmu kepada para sahabat dengan cara diskusi, dan dengan cara tanya jawab. Ya, dan ini kata beliau abrozu asalibi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan metode yang paling istimewa yang dipraktikkan oleh Rasulullah dalam mengajarkan ilmu kepada para sahabat, yaitu metode diskusi, ngobrol atau tanya jawab. Kenapa demikian? Karena itu lebih mampu mengikat makna daripada sekedar ceramah yang panjang. Karena ketika orang bertanya, dia pasti yang diminta adalah intinya. Dia punya masalah, dan masalah dia bisa jadi mewakili masalah orang-orang lain. Sehingga ketika dijawab berarti langsung pada masalah tersebut, langsung menjawab masalah tersebut. Tentu banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan hal itu, ya. Yang kemarin yang saya ceritakan, yang pertama Rasulullah SAW, jamaah sekalian, bertanya terkait tentang sungai dikiaskan dengan sholat, karena untuk menunjukkan bagaimana efektivitas sholat dalam menghapus dosa. Beliau pernah bertanya kepada para sahabat, jika ada salah seorang di antara kalian punya sungai yang sangat jernih di depan rumahnya, atau ada sungai yang mengalir di depan rumahnya, airnya jernih, airnya bersih, kemudian banyak, jadi bukan sungai kecil, kemudian dia tiap hari mandi di situ minimal 5 kali. Apakah kotoran, deki-dekinya itu masih ada? Apa jawaban para sahabat? La ya Rasulullah, dia sangat bersih sekali. Wa kadzalika shalawatul khams. Demikian juga salat 5 waktu dalam menghapus dosa. Anda bayangkan orang yang melaksanakan salat 5 waktu, semua rangkaiannya itu menambah pahala dan menghapus dosa. Mulai dari adzan, ketika dia mendengarkannya dengan seksama, itu adalah pahala bagi dia dan menjadikan dosa-dosanya berguguran. Ketika dia menjawab, maka itu menambah ketinggian derajatnya dan menghapus dosa-dosanya. Kemudian ketika dia berwudu, mulai dari cuci tangan, kemudian mulut, ke wajah, kata Rasulullah, kalau dia mencuci tangannya, tasaqatat dunubuh, maka dosa-dosa di tangannya, mungkin dosa memegang, ngetik hal-hal yang tidak bermanfaat misalkan, itu akan berjatuhan. Demikian juga ketika dia wudu, dosa matanya, dosa mulutnya, dosa telinganya, semuanya akan berguguran. Subhanallah jemaah sekalian. Ya, jadi dosa habis isya dihapus pada sholat subuh, dosa bar sholat subuh sampai zuhur nanti dihapus, ya. Bukan berarti Anda merencanakan dosa, ya. Tapi karena juga pengampunan itu kan sesuatu yang tidak kita bisa pastikan diterima apa tidak, ya. Nah, makanya begitulah Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana besarnya ampunan yang Allah sediakan pada sholat 5 waktu. Dikiaskan dengan sungai yang jernih yang lewat di depan rumah seseorang, tiap hari dia mandi di situ berapa? 5 kali dalam sehari. Dia renang, dia mandi sepuasnya. Masya Allah, bersih banget. Dan badan juga segar. Baik, kemarin sudah saya jelaskan. Kemudian, jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau juga pernah bertanya kepada para sahabat, tadruna manil muslim? Tahukah kalian siapa muslim yang sebenarnya? Para sahabat mengatakan Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih paham. Yang dimaksud dengan muslim yang sebenarnya itu siapa?
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Pertanyaan Nabi apa? Tahukah kalian siapa muslim yang sebenarnya? Berarti kan Rasulullah ingin menjelaskan karakter muslim sebenarnya. Para sahabat mengatakan Allah Rasulullah alam, dan Nabi langsung menjawab, orang muslim yang sebenarnya adalah muslim lain selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Para sahabat langsung memahaminya. Kenapa? Karena Nabi pertama kali melemparkan pertanyaan. Orang kalau ditanya dia pasti fokus. Tapi kalau nggak ditanya biasanya pikiran kemana-mana. Ibarat Anda kalau hadir pengajian, kalau saya nggak nanyakan pikiran kemana-mana ya. Mungkin pikirannya ke rumah ya. Pikiran kira-kira besok rencananya apa. Malam ini barisa nongkrong di mana misalkan, begitu pikirannya. Tapi kalau saya tanya sesuatu, Anda langsung fokus. Makanya begitulah cara Nabi dalam menyampaikan ilmu kepada para sahabat, tanya jawab. Anda sekali-kali tanya kepada anak Anda, kamu tahu nggak Nabi itu punya mukjizat berapa? Apa aja tuh Bi? Anda jelaskan, oh Nabi itu punya banyak mukjizat. Tapi kan Anda nggak bisa menjawab kalau Anda tidak belajar. Kan gitu masalahnya ya. Kita belajar dulu, kemudian kita bertanya, mukjizat Nabi itu banyak. Ada Nabi pernah menyembuhkan orang sakit, mata cukup dengan ludahnya. Nabi Muhammad SAW juga pernah memperbaiki mata seorang sahabat yang sudah lepas, bergelantungan, tinggal dagingnya dimasukkan oleh Nabi, kemudian dia sembuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga punya mukjizat merubah akar kayu menjadi pedang. Luar biasa tuh ya. Ketika Anda cerita itu kepada anak-anak Anda, dia lebih mengena, lebih diingat dan lebih dipahami daripada kalau kita dengarkan cerita Bapak ya. Jadi Nabi Muhammad tanya jawab lebih mengena. Dan mukjizat Nabi yang paling agung adalah Al-Qur'an misalkan. Baik. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ma tadruna manil mu'min, tadi muslim. Sekarang tahukah kalian siapa mukmin yang sebenarnya? Para sahabat mengatakan Allah wa Rasuluhu alam. Kami nggak tahu ya Rasul, mukmin yang sebenarnya itu siapa? Maka Rasul mengatakan al-mu'minu, mukmin itu adalah man aminahu al-mu'minun min anfusihim wa amwalihim. Wal muhajirun man hajarasu fajtanabah. Seorang mukmin yang sebenarnya adalah di mana mukmin lain selamat dari gangguan dia, merasa aman dari gangguan dia baik dalam dirinya atau hartanya. Jadi kalau ada mukmin, dia itu punya tetangga mukmin lainnya dan mukmin tetangganya aman dari gangguan dia, hartanya aman, tidak diganggu dari si dia, demikian juga keluarganya juga aman, maka inilah mukmin yang sebenarnya. Dan seorang muhajir kata Rasulullah SAW adalah siapa? Mereka yang meninggalkan perkara yang diharamkan dan menjauhinya. Baik masyarakat muslimin, tanya jawab Nabi ini poinnya 3. 1 muslim, mukmin, yang ketiga adalah muhajir. Dan 2 itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama tentunya terkait tentang metode dalam menyampaikan ilmu, yaitu tanya jawab. Yang kedua jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan sifat mukmin yang sebenarnya, bukan rukun Islam, bukan rukun iman, tapi sifat yang bisa dinilai, yang bisa dilihat. Kalau muslim berarti muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Kalau dia masih mencela sama muslim, mencari-cari kesalahan, bahkan mungkin pekerjaannya tiap hari selalu mencari kekurangan kaum muslimin, maka dia bukan muslim dan bukan juga mukmin. Karena mukmin itu harus memberi rasa aman kepada saudara muslimnya dalam harga dirinya maupun dalam harta saudaranya. Dia harus memberikan rasa aman, jemaah sekalian. Nah, ini bahayanya, apalagi zaman kita sekarang, zaman yang serba bebas. Yang serba bebas. Orang buat konten walaupun dia nggak punya ilmu, ya, itu bebas saja, mau nyakitin orang atau apa, luar biasa. Terutama yang sering disakiti adalah orang-orang lemah. Soalnya kalau orang kuat nggak mungkin disakiti, takut dia ya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini bahaya sekali. Ya, kita lihat bagaimana saudara-saudara kita, semoga Allah memberi petunjuk, terutama di kalangan sebagian teman-teman salafiyin, nggak semuanya ya. Sebagian teman-teman salafiyin masih suka mencari kesalahan-kesalahan saudara muslimnya, terutama
saudara kita yang sekarang berjuang di Palestina. Dicari-cari kesalahannya itu agen Syiah, mereka itu bukan Muslim. Berani mengatakan bahwa mereka bukan Muslim. Ya, hanya dengan tuduhan bahwa mereka itu dibantu oleh Iran misalkan. Wah, mereka bukan Muslim, mereka Rafidhah, buat apa bantu mereka dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, ini yang terganggu dan yang tidak merasa aman bukan 1-2 orang, tapi jutaan orang. Ya, ini lebih dahsyat dosanya, lebih jariah dosanya, lebih besar dosanya daripada satu orang. Ini dosanya mengerikan sekali ya Mas. Saya kadang bayangkan, ya Allah, ini berat sekali pertanggungjawaban kelak di hari kiamat nanti. Saya teringat dengan sabda Nabi, ada sebagian orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak begitu dia pedulikan. Tetapi kata-kata itu tahwi biha ilan nar. Ya. Membuat dia dilempar ke dalam neraka yang paling dalam gara-gara kata-kata. Sebagaimana ada orang yang mengucapkan kata-kata baik, dia nggak sadar kalau kata baik itu bermanfaat, tapi menyebabkan pintu-pintu surga dibuka bagi dia. Makanya jemaah sekalian, terbiasalah berkata-kata yang baik, memberikan support. Kalau tidak bisa, diam lebih baik. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Baik itu dalam ucapan kita ataupun dengan komentar kita di Facebook, komentar kita mungkin di media sosial. Kadang ada yang komentar itu nggak ada dia nggak ambil peduli, kata-katanya kasar, komentar dan lain sebagainya. Ini kata-katanya sangat buruk sekali. Ya, kadang kata-kata itu bisa menyebabkan orang itu tersakitinya luar biasa. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, betapa banyak hubungan persaudaraan dan persahabatan yang dibangun bertahun-tahun itu hancurnya karena komentar yang tidak bertanggung jawab. Ya, komentar tidak bertanggung jawab. Masih itu loh, koncomu yang minum bareng sama jenengan di kafe itu. Iya, kenapa? Alah, tak lihat statusnya gitu ngelek-ngelekin jenengan itu. Ya. Apa iya tuh? Iya, tak screenshot yo. Padahal mungkin yang dimaksud bukan itu. Akhirnya hancurlah persaudaraan gara-gara komentar kita yang tidak bertanggung jawab. Maka Rasul mengingatkan, mulut itu betul-betul berbahaya. Sampai beliau mengatakan, barang siapa yang menjamin bagiku untuk menjaga 2 lubang, maka akan kujamin bagi dia surga. 1, al-fam, mulut. Yang kedua, kemaluan. Kalau ada manusia yang menjamin bagiku bahwa dia mampu menjaga dua-duanya, akan kujamin bagi dia surga. Karena Rasul mengatakan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka dia 2 lubang ini. Lubang mulut sama lubang kemaluan. Lubang mulut itu mencederai kehormatan saudara kita, lubang kemaluan mencederai kehormatan kita. Ini hati-hati dengan ucapan. Sampai dalam Al-Quran itu Allah mengajarkan kepada kita berbagai macam cara pengucapan. Qaulan karima, ucapan-ucapan yang memuliakan. Mas, Pak, akhi, saudara, qaulan karima. Bapak. Yang kedua, qaulan layyina. Kalimat-kalimat yang lembut kata Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam dakwah. Ada qaulan ma'rufa. Kalimat-kalimat yang biasa didengar, kalimat baiklah. Kemudian masih ada ucapan-ucapan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, qaulan sadida, ya, qaulan thaqila dan lain sebagainya. Masya Allah ya. Ternyata ucapan itu sangat-sangat memiliki efek sehingga syariat betul-betul membuat hukum terkait hukum yang sangat banyak dan mewanti-wanti terkait masalah mulut. Ya. Kan pernah kan suatu waktu Rasulullah SAW bertanya kepada Muadz, tahu nggak kamu bahwa semua amal soleh itu sangat bergantung pada ini, kata Rasul. Beliau menjulurkan lidahnya, ini sangat bergantung pada ini. Amal soleh kita baik kalau kita ini baik. Amal soleh kita rusak gara-gara ini rusak. Ya, ini kata Rasulullah. Akhirnya Muadz mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum gara-gara apa yang kita ucapkan? Apa jawaban Nabi? Muadz, bukankah kebanyakan manusia itu diseret ke neraka gara-gara ucapan mereka? Ucapan luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ciri-ciri Nabi disebutkan samtun tawil. Beliau kalau nggak ada sesuatu yang dibicarakan, mending diam.
Itu Nabi Muhammad SAW, somnun tawil. Dan hari ini kita perlu banyak untuk belajar diam. Perlu banyak untuk belajar diam. Sesuatu yang tidak perlu kita komentari, jangan komentari. Diam dalam mana bukan sekedar ucapan, ngetik juga. Karena hari mulutnya diam tapi ngetiknya rajin banget, ya. Itu kadang lebih lebih tajam daripada mulutnya. Saya kadang heran. Hal-hal yang tidak perlu dikomentari aja gitu nih. Ngapain sih dikomentari hal-hal mungkin istri orang kayak apa kayak gitu nih. Mau doakan kebaikan. Kecuali kalau betul-betul sebuah kedoliman dan sebuah perlawanan terhadap syariat baru kita komentari. Ya. Tapi kalau itu sekedar kesalahan yang mungkin dia gak sengaja mengucapkannya, sudahlah doakan saja. Jangan kemudian wah dia salah bla bla, akhirnya dibuat screenshot berbagai macam kesalahannya. Ngapain begitu ya? Yang namanya orang terkenal, apalagi para kiai, para ustadz, itu kesalahannya banyak. Kenapa? Sering ngomong. Orang semakin banyak ngomong itu banyak kesalahannya. Yang nggak pernah ada kesalahannya, yang nggak pernah ngomong. Apa? Ya patung. Tapi orang ngomong juga itu bisa menyebabkan orang dapat kebaikan. Ya. Nah baik, jemaah sekalian itu. Kemudian kita masuk. Di sini sebutkan kita masuk pada poin yang ke-6. Ta'limuhu bil muhadatsati wal muwazanatil aqliyah. Di antara cara Nabi dalam mengajar ilmu kepada para sahabat adalah metode percakapan dan pertimbangan logika. Jadi ya ngobrol bukan bertanya tapi ngobrol biasa sambil memberikan logika-logika yang memperkuat kebenaran. Dan ini sangat tepat terutama mungkin bagi sebagian orang yang tidak perlu dalil. Dia butuhnya logika yang menguatkan dia dalam kebenaran. Ada banyak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, jamaah sekalian. Di antaranya yang pertama, ma rawahu Ahmad wal lafdhu Tabrani. Dari riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani, an Abi Umamah Al-Bahili. Suatu waktu dari Umamah Al-Bahili, beliau bercerita, inna fatan syaban atan Nabi SAW. Suatu waktu ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW. Faqala, dia berkata dengan suara yang sangat lantang didengar oleh para sahabat sekitarnya. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Tolong izinkan saya untuk berzina. Enggak kurang ajar ya. Itu suaranya keras lagi. Di mana orang umum lagi. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Apa jawaban Nabi? Fa aqbalal qaumu alaihi fazajaru. Orang-orang pada memplototi dia. Kemudian orang-orang pada mencelanya. Wa qalu mah. Para sahabat mengatakan dasar orang enggak berakhlak atau apalah bahasanya. Tapi Rasulullah SAW kemudian memahami ini orang memang nggak punya etika, mungkin logika tentang zina itu belum masuk sama dia. Bahwa haram ya dia tahu, buktinya dia minta izin kok. Ya, dia tahu haram. Kalau nggak minta izin ngapain? Kalau nggak haram, ngapain minta izin? Ini orang nggak butuh dalil, dia butuh logika yang buat dia itu bisa menerima bahwa hukum haramnya zina itu menguntungkan bagi dia, gitu ya. Udnuh ilaihi, kata Rasul. Coba dekatkan sama saya, kata Nabi. Kemudian orang-orang membawa di hadapan Nabi. Kemudian fadana minhu qoriban, setelah dekat sama Nabi, fajalasa. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Mas, atuhibbuhu li ummika? Maukah kamu kalau ada orang lain menzinahi ibumu?" Apa jawaban dia? La wallahi ja'alanillahu fidaka. Tidak ya Rasulullah, sungguh tidak ya Rasulullah, demi Allah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebusmu. Enggak ya Rasul, maksudnya enggak, saya tidak akan rela ya Rasul. Baik. Walan nasu yuhibbuna li ummahatihim. Sama. Orang-orang juga tidak suka kalau seandainya zina itu dilakukan kepada ibu-ibu mereka. Kaum menzina ibu mereka enggak suka. Terus Nabi bertanya lagi, "Afa tuhibbuhu li ibnatika?" Suka kamu kalau seandainya ada orang yang menzinahi anakmu? La wallahi, jalani Allah fidaka, tidak ya Rasulullah, saya lebih baik mati daripada putri saya dizinai sama orang lain. Apa jawaban Nabi? Walan nasu yuhibbunahu li banatihim. Sama. Manusia-manusia lain juga tidak suka kalau itu dilakukan pada anak-anak perempuan mereka.
atau kamu melakukan pada anak perempuan mereka. Nabi nggak suka, manusia lain nggak suka. Terus yang ketiga Nabi mengatakan, atuhibbuna li ukhti, atuhibbu li ukhtihi, li ukhtika. Maukah kamu kalau seandainya zina itu terjadi pada saudari perempuanmu, entah mbak Yumu atau adikmu, dizinai sama orang lain? Jawabannya sama, tidak ya Rasul, lebih baik saya mati daripada keluarga saya digitukan. Apalagi saudari saya. Rasul mengatakan, walan nas, demikian juga manusia lain selain kamu, la yuhibbuna li akhwatihim. Mereka tidak suka itu terjadi pada saudari perempuan mereka, apalagi kamu yang menzinainya. Kemudian Rasul bertanya lagi, apa tuhibbuna li ammatika, atuhibbuhu li ammatika? Apakah kamu rela kalau bibi dari bapakmu, entah adik atau saudara, entah adik atau mbak Yu bapakmu, namanya ammah, dizinai sama orang lain? Enggak ya Rasul, demi Allah lebih baik saya mati ya Rasul. Ya wes. Demikian juga yang lain. Manusia lainnya, walan nas yuhibbunahu li ammatihim. Semua manusia tidak suka kalau bibinya itu dizinai sama orang. Kemudian Rasul bertanya untuk kesekian kalinya, atuhibbuhu li khalatika? Maukah kamu kalau seandainya zina itu terjadi pada bibimu dari pihak ibumu, saudari ibumu? Mau? La ya Rasulullah, ja'alani Allah fidaka, demi Allah lebih baik saya mati ya Rasulullah, malu ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, wa kadzalikan nas la yuhibbuna li khalatihim. Demikian juga manusia lainnya tidak suka itu terjadi pada bibi-bibi mereka. Artinya orang itu berzina kan salah satu dari 5 ini. Kalau enggak menzina ibu orang berarti anak perempuan orang, kalau enggak istri orang, kalau enggak saudari bibinya dari pihak bapak, atau enggak bibinya dari pihak ibunya. Kan cuma itu. Ya, manusia lain juga enggak suka kalau terjadi pada anak mereka, ibu mereka, istri mereka, saudari mereka, bibi-bibi mereka, enggak suka. Akhirnya Rasulullah SAW pun meletakkan kedua tangan di dadanya, diletakkan begitu. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma gfir dzanbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang ini ya Allah. Ya Allah, sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Maka qala falam yakun ba'da dzalikal fatal yatafi ila syai'. Setelah kejadian ini, kata perawi yaitu Abu Mama Al-Bahili, belum pernah kami melihat pemuda tersebut menoleh kepada perempuan asing. Jadi betul-betul menjaga pandangannya. Baik. Sekali lagi, pemuda ini bukan orang yang menolak haramnya zina, dan bukan orang yang tidak tahu kalau zina itu haram. Dia tahu. Makanya dia itu minta izin kepada Nabi. Dia tahu itu haram, maka dia minta izin kepada Rasulullah SAW biar halal bagi dia. Dia tahu konsekuensinya. Dia kalau sudah nikah berarti dia akan dirajam. Makanya apa? Dia minta izin kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi tidak menyebutkan ayat, atau Nabi tidak menyebutkan hadis, mengulangi hadis lain yang pernah beliau sampaikan terkait pengharaman zina. Yang beliau lakukan adalah melogikakan betapa buruknya perbuatan zina. Logika aja. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita itu melogikakan berbagai macam syariat atau dalil, terutama di hadapan anak-anak kita yang mungkin mereka itu maunya hal-hal yang bisa dilogikakan. Ya. Misalkan seorang ibu ketika tidak sholat ditanya sama anaknya, Umi kenapa tidak sholat? Kan nggak boleh bohong kan? Umi tidak boleh sholat. Kenapa tuh tidak boleh sholat? Ya. Kan ada yang nanya gitu, anak-anak kita yang kritis ya. Ya jawab aja, Umi itu haid itu keluar darah kotor dan oleh syariat tidak diperbolehkan gitu ya. Udah, kalau jawablah pertanyaan anak itu sekedar pertanyaan dia, jangan terlalu dalam pertanyaannya, jawabannya. Karena ada orang-orang atas nama ilmiah kemudian sampai menjelaskan dalam-dalam ya. Keluar darahnya lewat sini, namanya ini gitu ya. Menurut saya nggak sepakat.
Ya. Walaupun tadi saya dengarkan terkait tentang pendidikan seks terhadap anak, ada salah seorang tokoh pendidikan yang mengatakan nggak apa-apa nyebut itu katanya. Bagi saya nggak masuk akal. Karena dalam syariat Al-Quran maupun hadis sangat menjauhi kalimat-kalimat yang sifatnya rodok jorok. Biasanya kalimat yang dipakai itu kalimat-kalimat umum. Ya, kalimat umum, kecuali kepada memang orang-orang yang sudah dewasa. Ya, contoh ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya madinya keluar? Cucilah dakarmu, cucilah penismu. Bagi kita yang sudah dewasa nggak masalah. Tapi kalau bagi anak-anak, penis, ntar dicari lagi. Ini saya tadi dengar, ngeri juga ini. Jadi pendidikan seks bagi dia itu nggak apa-apa, jelaskan. Ya perempuan itu keluar darahnya dari sini. Ini namanya ini. Ya. Bagi saya nggak begitu, bagi saya nggak tega banget bagi saya itu. Karena Al-Quran itu menjauhi hal-hal yang sifatnya menimbulkan syahwat. Karena terkait masalah, masalah kemaluan, itu mau diomongkan untuk kebaikan apa tidak, tapi kalau diucapkan secara vulgar itu jadi buruk. Ya. Makanya jamaah sekalian, dalam Al-Quran seringkali bahasa-bahasa terkait masalah kemaluan itu bahasa-bahasa kiasan. Kalian mendatangi istri kalian itu adalah tanaman bagi kalian. Kemudian macam-macam bahasanya. Ya, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Beda sama Injil. Kalau Anda baca beberapa Injil, teks-teks Injil saya baca juga, itu bahasanya sampai terlalu vulgar, sampai ukurannya besarnya disebutkan semua. Itu mah bukan ilmiah, tapi itu justru promo hal-hal yang tidak baik. Nah, baik jamaah sekalian. Jadi sekali lagi perlu kita melogikakan. Ya, banyak hal kita perlu logikakan. Saya kemarin tanya sama anak, Bi, kalau lihat gereja tuh boleh nggak, Bi? Kami lewatkan kan? Ada gereja. Terus abangnya bilang haram, nggak boleh lihat. Saya, kenapa tuh Bi nggak boleh? Boleh lihat. Yang nggak boleh itu kalau masuk. Kafir ya Bi ya? Umi ditanya, Umi kafir ya Mi ya kalau orang masuk neraka, masuk gereja itu? Hanya Abi dong kata Umi ya. Kafir Bi? Ya enggak juga. Tergantung masuknya untuk apa. Kalau masuk untuk foto-foto, mengunjungi, haram. Haram itu apa Bi? Haram itu nggak boleh, dapat dosa. Tapi kalau masuk nyembah patung di sana, itu namanya kafir. Oh, berarti boleh dibunuh Bi? Oh, nggak boleh juga. Jadi kadang anak-anak itu mungkin mendengarkan ceramah atau apa kadang di YouTube kan kadang begitu bebas mereka nonton kan ya, walaupun kita batasi kan kadang kalau udah tahu password kita tidur malam itu ya mereka bangun lebih awal kadang ya untuk nonton ya. Akhirnya saya tuh per berapa bulan tuh pasti ganti password. Kenapa? Mereka bisa tahu nanti passwordnya ya. Nah, baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita perlu melogikan banyak hal. Rasul sering ya, untuk apa? Untuk mudah memahamkan. Pernah suatu waktu Nabi Muhammad SAW itu keluar pada malam bulan purnama. Para sahabat mengikuti beliau dan beliau mengatakan, coba lihat bulan purnama. Semuanya pada lihat bulan purnama. Apakah kalian berdesak-desakan untuk bisa melihatnya? Enggak ya Rasul. Mau duduk sana sini mau berdiri semua bisa melihat ya Rasul. Bulan purnama soalnya atas kan. Apa jawaban Nabi? Wa kadzalika tarawna rabbakum yaumal qiyamah. Demikian juga kalian nanti melihat Allah di hari kiamat seperti itu. Bukan mengumpamakan bulan dengan Allah ya, maksudnya cara melihatnya. Kalian tidak akan berdesak-desakan. Jadi orang masuk logika. Banyak para ulama melogikan banyak hal untuk memahamkan ilmu kepada masyarakat. Banyak. Kita lihat hadis dulu aja ya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Yang beliau ajarkan kepada para sahabat adalah ketika
beliau keluar pada Idul Fitri atau Idul Adha atau dua-duanya, Nabi Muhammad SAW biasanya khutbahnya itu 2 kali. Ketika khutbah Idul Adha sama Idul Fitri, 2 kali khutbahnya, karena khutbah yang kedua beliau khususkan kepada kaum hawa, para akhwat. Jadi habis khutbah di depan umum, beliau akan turun dari mimbar, datang ke tempat akhwat, ya. Atau terkadang beliau sampaikan di situ sambil nanti yang satu mendengarkan. Ada penyampainya, pelanjut suaranya, karena dulu nggak ada mic, ya. Nah, maka di sini sebagian para ulama berkesimpulan bahwa khutbah Idul Adha dan Idul Fitri 2 kali. Walaupun pendapat yang saya pegang bahwa khutbah Idul Adha sama Idul Fitri cukup sekali. Kenapa? Karena sekarang semuanya cukup pakai mic, ya. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW setelah khutbah salat Idul Adha, khutbah keduanya mendatangi kaum perempuan. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, ya ma'syaron nisa tasaddaqna, wahai ibu-ibu, wahai mbak-mbak, perbanyaklah sedekah. Fa inni uritukunna aktsaru ahlin nar, karena pernah diperlihatkan kepadaku kalian termasuk penduduk neraka yang paling banyak. Fakulna, maka ibu-ibu pada tanya, ya Rasulullah, wa bima, kenapa ya Rasulullah kami paling banyak masuk neraka? Jawab Nabi, tukthirnal la'na wa takfurnal ashir, kalian terlalu banyak melaknat, suka melaknat, terutama suami. Kalau suami salah, Masya Allah, kata-katanya nggak bisa direm. Ya, kalau seandainya itu adalah mobil, mungkin kecelakaan terus kayak di tol apa kemarin. Ya, itu kan gara-gara katanya sih remnya blong katanya. Apa iya nggak tahu juga ya. Baik. Kemudian wa takfurnal ashir, kalian juga banyak sekali mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhabu lilubir rajul hazim min ihdakun. Saya belum pernah menemui makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya, tapi mampu menghilangkan akal sehat laki-laki yang cerdas sebagaimana kalian. Jadi kalian ini, maksudnya perempuan itu, kurang akalnya, kurang agamanya, tapi paling pinter menghilangkan memori laki-laki yang cerdas. Kehilangan akal sehat. Maksudnya kehilangan akal sehat itu maksudnya kalau mereka marah, kalau dia protes macam-macam, akhirnya laki-laki yang seharusnya bisa ngerem, kadang dia melakukan hal yang tidak benar. Atau karena kecantikan mereka, kadang para kiai pun dan mungkin para profesor pun malah tergoda sama perempuan-perempuan biasa misalkan. Ya. Akhirnya para para akhwat mengatakan, wa ma nuqsani dinina wa aqlina ya Rasulullah, dari mana kami disebut sebagai orang yang kekurangan akal dan orang kekurangan agama, yang kurang akalnya kurang agamanya? Maka Rasulullah SAW menjawab, alaisa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadati rajuli, bukankah persaksian seorang perempuan nilainya separuh dari persaksian seorang laki-laki? Jadi kalau laki-laki cukup 1, kalau perempuan 2. Bala, betul ya Rasulullah. Dan itu adalah kurangnya akal perempuan, ya, kurangnya akal perempuan. Dan bukankah kalian kalau haid atau nifas, kalian tidak puasa dan kalian tidak sholat? Kalau haid dan nifas, apa jawab mereka? Bala, betul ya Rasulullah. Fadaliki min nuqsani diniha, itu adalah bukti bahwa agama perempuan itu tidak sempurna. Karena ada waktu di mana mereka tidak sholat, dan ada waktu di mana mereka tidak puasa. Kapan? Yaitu ketika haid maupun nifas. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cara Nabi melogikakan sesuatu yang merupakan syariat tapi akhirnya bisa dipahami oleh perempuan. Oh, iya ya. Orang buat, oh iya ya. Banyak ya dulu para ulama dalam mengisbatkan kebenaran atau menetapkan sebuah kebenaran. Maksudnya kebenaran sudah ada tapi perlu dikuatkan dengan logika-logika, itu penting juga.
Contohnya para ulama berdialog dengan orang-orang kelompok sesat atau kelompok orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Itu banyak. Contohnya jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, siapa namanya? Imam Ahmad misalkan. Suatu waktu beliau berdialog dengan orang-orang Syiah Rafidhah yang sekarang di Iran dan termasuk yang paling banyak di Solo, terutama di Pasar Kliwon, Syiah Rafidhah. Di mana mereka itu mencela para sahabat dan lain sebagainya. Kadang Syiah itu halus masuknya di kalangan masyarakat awam, terutama dari sisi cinta Ahlul Bait. Saya ini lagi dikonsultasi oleh keluarga besar pengusaha, karena kakaknya dia itu sangat senang dengan Syiah, udah ke Karbala. Kalau sholat pakai apa namanya? Turbatul Karbala, yaitu tanah Karbala. Beliau sholatnya kadang dengan cara seperti itu. Saya tanya, dari mana saudari Anda bisa seperti itu? Biasanya kalau yang sering diceritakan membuat ibu-ibu kemudian senang dengan Syiah itu, yang diceritakan tentang terbunuhnya Husain. Ya. Jadi seakan-akan pembunuh Husain itu kita. Ya. Ya, maka kita ini adalah orang yang sangat buruk bagi mereka. Padahal kita belum lahir saat itu, tapi kita dianggap sebagai orang bertanggung jawab atas terbunuhnya Husain. Karena kata mereka yang bunuh Husain itu para sahabat. Padahal tidak ada satupun sahabat Nabi yang terlibat dalam pembunuhan Husain. Gak ada satupun jemaah sekalian. Ya. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Imam Ahmad berdialog dengan orang Syiah. Cuma beliau ini sengaja datang terlambat. Ditunggu-tunggu, misalkan kalau dialognya jam 8 pagi, beliau datang jam 9 atau jam setengah 9. Ditunggu-tunggu lama banget. Akhirnya bertanya-tanya pada was-was, ini kok jangan-jangan beliau takut atau bagaimana. Nah, begitu masuk ruangan, Imam Ahmad itu kemudian membawa sandalnya. Padahal yang lain terompah pada zaman dulu. Yang lain itu taruh terompah di luar. Ya kayak kita di masjid lah. Beliau tidak, malah terompahnya ataupun sandalnya dibawa masuk ke dalam tempat dialog. Ya, orang-orang heran. Akhirnya si penantang yaitu orang Syiah Rafidhah bertanya, "Ya Ahmad, wahai Ahmad, iya ada apa? Kamu kenapa membawa masuk sandal? Membawa taruh di luar?" "Enggak, saya khawatir tidak aman, tar dicuri." "Siapa yang mencuri? Di sini aman-aman saja." "Saya dengar pada zaman Rasulullah itu orang Syiah Rafidhah suka mencuri sandal." "Oh, bohong, itu nggak mungkin. Pada zaman Nabi itu belum ada Syiah Rafidhah." Nah, kata beliau, kalau nggak ada Syiah Rafidhah, ngapain kamu jadi Syiah? Ikut aja Rasulullah dan para sahabat, selesai kan? Wassalam, ampun. Kadang pakai logika, ya, dalam menetapkan sebuah kebenaran. Ya mereka kalau disebutkan dalil nggak terima mereka. Pernah juga Imam Abu Hanifah diskusi dengan orang ateis. Orang ateis mengatakan, ya Nu'man, nama saya kan berikan Nu'man bin Sabit. Iya, ada apa? Arab buka maujud, Tuhanmu ada? Ada, katanya Abu Hanifah. Kalau ada, tolong tunjukkan pada saya warnanya apa, hitam, putih, merah, hijau, jingga atau apa? Maaf, warna itu milik makhluk. Dan Tuhan saya tidak berwarna. Kalau begitu Tuhanmu itu cair seperti air, padat seperti batu, menguap seperti gas, atau berhembus seperti angin. Maaf, itu sifat makhluk. Dan Tuhan saya tidak seperti itu. Baik. Tuhanmu itu aromanya apa? Harum seperti melati, harum seperti apa? Gaharu atau harum seperti apa? Maaf, harum-harum yang kamu rasakan itu adalah makhluk. Dan Tuhanku tidak seperti itu, kata Imam Abu Hanifah. Ya sudah kalau begitu, saya tanya, kalau begitu Tuhan meletakkan di hadapan saya, atau suruh ada di hadapan saya, biar saya bisa pegang, atau saya bisa meluk, atau saya bisa menciumnya, atau saya bisa melihatnya, atau ngomong supaya saya bisa mendengarnya. Maaf, saya hanya seorang hamba, dan saya tidak bisa memerintahkan Tuhan saya. Tuhan saya tidak seperti itu. Kalau begitu Tuhan tidak ada, hanya klaim. Abu Hanifah tidak pakai dalil Al-Quran maupun hadis. Oh ada, buktinya Allah berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak. Dia pakai logika. Mas, iya. Aladaika aqlun, kamu punya akal? Ada. Kalau kamu punya akal, akalmu tuh warnanya apa ya? Hitam, putih, merah, jingga, kuning, kelabu atau apa? Saya nggak tahu, tapi ada dulu. Baik. Yang kedua, kamu aroma akalmu itu kayak apa? Wangi,
seperti mawar atau bau seperti bangkai? Ada, tapi saya nggak tahu. Ya. Tapi saya ada, dibilang gitu. Baik. Kalau begitu saya tanya, akalmu itu menguap seperti gas, mengalir seperti air, atau padat seperti batu, atau berhembus seperti angin? Enggak juga, saya nggak tahu. Baik. Kalau begitu taruh akalmu di atas meja, biar saya lihat bentuknya kayak apa, atau saya pegang, atau suruh ngomong biar saya dengar, atau saya cium, ya. Oh, nggak bisa. Kalau begitu kamu nggak punya akal. Logika untuk menguatkan kebenaran. Dalilnya sudah ada, cuma butuh penguatan. Itu penting. Umar itu termasuk orang yang paling logis. Pernah suatu waktu jemaah sekalian, ada orang mencuri udah sampai nisab. Umar manggil, sini mas, ada apa? Kamu harus dipotong tangannya, Lah kenapa? Kamu curi? Oh ya, saya nyuri memang. Lah, udah sampai nisab, betul udah sampai nisab. Berarti sudah boleh dihukum loh? Enggak boleh katanya. Ini pencurinya debat juga. Lah kenapa enggak boleh? Ya Amirul Mukminin, atu'minu bil qadar? Anda beriman kepada takdir? Iya. Dan saya mencuri karena takdir Allah. Jadi kalau Anda memotong tangan saya, Anda telah menyalahi takdir Allah Subhanahu wa taala. Menyalahkan takdir Allah. Masya Allah. Pintar ya, pencurinya ngaji tapi nggak rampung. Atau pas pengajian dia ngantuk mungkin bagaimana? Apa jawaban Umar bin Khattab? Naam, sarakta bi qadarillah wa aqta'u yadaka bi qadarillah. Baik. Kamu mencuri karena takdir Allah dan saya potong tanganmu juga karena takdir Allah. Pakai logika kadang. Ya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, pernah juga ada seorang sahabat yang dia menolak anak dari istrinya karena warna kulit anaknya beda sama dia. Dia putih, istrinya putih. Anaknya hitam. Ya Rasulullah, ini bukan gen saya ini. Beda cara saya. Gak sama ya Rasul. Maklum zaman dulu gak ada tes genetik. Beda ya Rasulullah. Rasul tahu istrinya orang soleha, bukan sembarang wanita gitu ya. Enggak, itu itu anak kamu ya. Kok beda sama saya Rasulullah? Kamu punya kuda mas? Kuda ada ya Rasul? Pernah kamu lihat punya kuda yang warnanya ini, penjantannya ini, kemudian betinanya ini, ya warna ini, lahir warna yang lain? Iya ya Rasul. Ya begitu juga anak kamu. Ya. Jadi ya bisa warna lain, nggak harus sesuai dengan warna bapaknya. Mungkin warna mbah buyutnya atau pripun. Ini namanya dengan logika. Mereka tahu dalil tapi butuh logika. Jadi kadang dalil itu butuh logika. Ya. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada poin yang berikutnya. Su'alu sallallahu alaihi wasallam liyakshifa dzaka'ahum wa ma'rifatahum. Di antara cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mengajarkan ilmu kepada para sahabat adalah apa? Kadang Rasul bertanya kepada mereka untuk mengukur kecerdasan mereka dan kemampuan mereka. Sehingga kalau Nabi berbicara dengan mereka, Nabi punya membatasi diri. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah misalkan. Kalau orangnya biasa-biasa. Masyarakat muslimin, ini ada beberapa hadis ya. Yang pertama, Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala bainama nahnu sajlusun id utiya bi jumari nakhlatin faqala wa huwa ya'kuluhu inna shajaratan khadra lamma barakatuha kabarakatil muslim la yasqutu waraquha wa la yatahathu wa tu'ti ukulaha kullahin bi rabbiha wa innaha mithlu muslim fahaddithuni ma hiya. Ada jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama para sahabat. Saat itu beliau memegang batang pohon kurma. Beliau pegang. Tiba-tiba beliau mengatakan begini.
ada di antara pohon yang pohon tersebut berwarna hijau, yang kebaikannya sangat banyak, manfaatnya juga sangat banyak bagi manusia. Manfaat dia sangat banyak sebagaimana manfaatnya seorang muslim bagi manusia lainnya. Karena muslim kan memberikan manfaat. Daun-daunnya tidak berjatuhan dan tidak bertebaran sehingga menyebabkan kotor, gak perlu ada disapu. Pohon itu berbuah pada setiap musim dengan izin Robnya. Pohon itu seperti seorang muslim, jadi semuanya bermanfaat, tidak mengganggu, ya maksudnya tidak mengganggu, tidak akan mengotori, ya, dan selalu memberikan manfaat, yaitu buah. Ceritakan kepadaku kira-kira pohon apakah itu menurut kalian? Semua sahabat diam, gak ada yang menjawab. Kemudian jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, setelah lama diam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah pohon itu adalah pohon kurma? Betul ya Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Umar berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, sebenarnya saya sudah yakin yang dimaksud adalah pohon kurma karena kemiripannya dengan seorang muslim. Apa kata Umar? Lantas kenapa kamu tidak menyebutkannya? Wahai bapakku, aku malu karena ada sahabat-sahabat senior yang lebih tua seumurmu, bahkan lebih tua daripada Anda. Apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, demi Allah, andaikan kamu mengucapkan itu jauh lebih aku senangi daripada saya dihadiahi satu unta merah. Saya bangga punya anak yang cerdas. Ya. Nah, terkadang Nabi Muhammad begitu untuk mengukur kecerdasan para sahabat. Baik, saya kira demikian. Barakallahu fikum. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait masalah poin yang ketujuh ini ya. Metode yang ketujuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.